Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nurliza dari mahasiswa Institut Saripudin Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan bahasa anak usia dini. Pengembangan bahasa anak usia dini merupakan masa pertumbuhan yang paling penting karena menentukan masa depan selanjutnya, dan perkembangan otaknya disebut usia keemasan 0-8 tahun. Bahasa berfungsi sebagai salah satu alat komunikasi dan merupakan sarana penting dalam kehidupan anak. Melalui bahasa, anak dapat saling berhubungan, berbagi pengalaman, meningkatkan intelektual, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keterampilannya. Pengertian pengembangan bahasa anak usia dini. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Pengembangan kemampuan bahasa bertujuan agar anak didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di semua jenis pendidikan, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Ada 3 aspek bahasa, yaitu bunyi, struktur, dan kosakata. Tahap awal dan anak mengenal bunyi-bunyi vokal a, i, u, e, o dan beberapa huruf konsonan seperti PBM. Kemudian anak memiliki kemampuan mengenal struktur kalimat yang kompleks. Pengertian pengembang bahasa anak usia dini. Pengembangan bahasa anak usia dini itu bermula dari penguasaan anak terhadap struktur kata. Misalnya, mama makan, mama mimi, dan sebagainya. Perkembangan kosakata anak terjadi sejalan dengan perkembangan aspek bahasa yang dipengaruhi oleh rasa tahu anak melalui penggunaan bahasa pada konteks sosial di kehidupannya. Jadi, pengertian pengembangan bahasa anak usia dini adalah upaya guru dalam rangka pencapaian dalam mengembangkan bahasanya, baik dalam kegiatan mendengarkan, berbicara, bercerita, memahami gambaran atau tulisan. Hubungan bahasa dan pikiran. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi peradabannya. Manusia diciptakan Tuhan dengan segala kesempurnaannya, termasuk dapat berbahasa. Hubungan bahasa dan pikiran. Manusia selalu menggunakan bahasa sebagai alat untuk sarana dan berkomunikasi antar sesamanya. Bahasa adalah alat yang dipakai untuk mempengaruhi. Bahasa berperan penting bagi kehidupan manusia. Hanya melalui bahasa, manusia dapat berpikir dan selanjutnya dapat digunakan untuk berkomunikasi. Masalah perkembangan bahasa yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan pikiran anak ini dapat dilihat dalam kehidupan anak. Misalnya ketika anak sedang menangis, mengoceh, merengek, tertawa, meronta, meminta, berkata-kata, bertanya, dan sebagainya. Hal tersebut karena wujud ungkapan itu pertanda bahwa ia memiliki keinginan melalui pikirannya dan disampaikan dengan cara tersebut. Itu semua telah ia pikirkan sebelumnya. Baru kemudian anak mengungkapkan perasaannya, baik perasaan senang maupun tidak senang, dalam bentuk tertentu. Hubungan bahasa dan pikiran. Ungkapan bahasa anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya bertanya, bercerita, bergerak, atau menirukan gerak tertentu, bahkan dalam bentuk kegiatan tertentu, misalnya menari, menyanyi, bercerita, bercakap-cakap, berdeklamasi, mengelem kertas, menempelkan kertas, menggambar, dan sebagainya. Dalam upaya pengembangan bahasa anak usia dini ini, banyak hal yang perlu dipahami oleh guru dan orang tua. Dinyatakan Steinbeck 1982 bahwa dalam mempelajari bahasa manapun, seseorang pembelajar bahasa anak usia dini terlebih dahulu harus mampu memahami makna, yang pada akhirnya anak dapat memproduksi bahasanya. Masalah tersebut sangat beralasan, karena dasar semua bahasa adalah makna. Ada 2 bentuk proses menentukan kesiapan anak dalam mempelajari sesuatu, termasuk belajar berbicara. Kedua, hal tersebut adalah perkembangan kognitif, perkembangan bahasa. Pada tahap perkembangan awal, perkembangan anak didasarkan pada skema tindakan lahiria dalam merespon apa yang dirasakan anak. Istilah skema menurut Piaget adalah pola tingkah laku yang dapat diulang. Skema ini berhubungan dengan refleks bawaan seperti bernapas, makan, minum, dan skema mental, sikap, dan pola tingkah laku.
Berbahasa dan berbicara. Termesha menjelaskan bahwa bahasa berkembang terlebih dahulu baru diikuti berbicara. Dikatakan lebih lanjut bahwa masalah tersebut dapat dibuktikan dengan kurangnya atau tidak dimilikinya pembendaharaan kata atau kosakata pada anak, sehingga anak tidak dapat berbicara. Perkembangan bahasa anak ditempuh melalui cara yang sistematis dan berkembang bersama-sama dengan pertambahan usianya. Komponen bahasa, ciri tingkah laku bahasa anak itu fonologi, sistem bunyi, keutuhan dalam bersuara, sintaksis, sistem gramatikal memproduksi suara, simantik, sistem makna, keutuhan dalam memperbaiki makna, pragmatik, sistem interaksi sosial, penerapan ucapan dalam kehidupan sosial secara utuh. Atas dasar tersebut, Dwertowski 1990 menguraikan dalam bukunya bahwa dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan bahasa melalui beberapa tahap secara umum. Untuk anak normal, tahap tersebut dibagi dua periode, yaitu pralinguistik. Periode pralinguistik adalah masa di masa anak berada pada masa belum mengenal bahasa atau mampu berbahasa, dan linguistik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara. Bahasa dan bicara merupakan ekspresi seseorang yang menunjukkan kemampuannya dalam mengungkapkan sesuatu. Hal tersebut diperoleh melalui proses belajar yang cukup unik karena bahasa dan berbicara tersebut digunakan sehari-hari melalui proses informal. Menurut Tramansyah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan bicara pada anak. Faktor tersebut adalah 1. Kondisi jasmani dan kemampuan motorik, 2. Kesehatan umum, 3. Kecerdasan, 4. Sikap lingkungan, 5. Faktor sosial ekonomi, 6. Jenis kelamin, 7. Kedewibahasaan, 8. Neurologi. Saraf spinal yang berhubungan dengan orang bicara mempunyai peranan untuk menghubungkan saraf di otak anterior horn dan spinal cord, yaitu saraf yang mengatur gerakan otot pernapasan yang diperlukan untuk berbicara. Uraian di atas cukup beralasan. Hal tersebut yang dikemukakan pelajaran Sarefons yang menyatakan bahwa faktor neurologi yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan bahasa anak, baik karena faktor kerusakan pada saraf pusat, sindrom perbedaan klinis, maupun hal-hal lain yang khusus. Gangguan berbahasa dan berbicara. Afasia adalah gangguan berbahasa dan berbicara yang disebabkan oleh lesi pada hemisfer otak sisi kiri. Dysarthria disebabkan ilea, gangguan mengartikulasikan suara atau ujaran, yang disebabkan oleh kelumpuhan, kelemahan, ketakutan, kekakuan, atau kegangguan koordinasi otot alat ucap karena dengan adanya susunan saraf pusat sehingga terganggu bicaranya. Dislogia adalah jenis gangguan bicara yang disebabkan oleh kapasitas kemampuan berpikir, yakni taraf kecerdasan di bawah normal. Disklosia adalah gangguan bicara yang disebabkan adanya kelainan bentuk struktur organ bicara. Klaslalia adalah gangguan bicara yang disebabkan oleh kondisi psikososial, yaitu pengaruh lingkungan dan gejala psikologis pada anak. Dysaudia adalah jenis gangguan bicara yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. Dapat disimpulkan, perkembangan anak yang dibahas dalam kajian ini mencakup banyak segi, termasuk di dalamnya adalah perkembangan bahasa. Pengertian bahasa tidak dapat dipisahkan dengan bicara dan pikiran. Secara tidak disadari, ketika orang berbicara selalu menggunakan pengetahuan bahasa dan pikirannya. Tanpa hal tersebut, ungkapan yang terakhir adalah ucapan yang berada di luar pemikirannya, atau bahkan ucapan yang salah. Hal ini tentu saja tidak berlaku bagi saudara kita yang kurang beruntung. Kesalahan dalam berbicara pada anak punya latar belakang dan alasan yang tidak selalu sama untuk setiap anak, dan bentuk kesalahannya pun berbeda. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari luar maupun dari dalam diri anak. Dari manapun asalnya faktor tersebut, guru sebagai orang yang berada di lingkungan anak, tekan anak paham tentang perkembangan sosial emosional, fisik, emosi, dan kognitif anak. Ketika anak berada di sekolah, hendaklah mampu dan mau menjadi pengarah, pembimbing, penyejuk, dan model bagi anak, agar mereka mampu dan terampil berbicara dengan kemampuan bahasanya. Untuk itu, guru hendaklah memiliki pengetahuan tentang ilmu pendidikan, psikologi perkembangan anak, perkembangan bahasa anak, memiliki penguasaan tentang kurikulum anak usia dini dan teknik pengembangannya. Teori pemerolehan bahasa. Teori tersebut semuanya didasarkan pada teori perkembangan anak,
seperti yang telah diuraikan di atas. Teori tersebut adalah teori behavioral, teori maturasional, teori proformasionis, teori perkembangan kognitif, dan teori psikososialistik. Faktor penentu dalam pemerolehan bahasa. Penampilan berbahasa anak yang satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut adalah pengaruh bahasa pertama dan pengaruh bahasa kedua. Bahasa pertama adalah bahasa yang pertama kali diperoleh anak sejak kelahirannya. Anak pada umumnya memperoleh kemampuan bahasa mereka yang pertama dari pengasuh dan biasanya dari ibunya, yang disebut dengan bahasa ibu. Oleh karena itu, bahasa pertama biasa disebut dengan bahasa ibu. Bahasa pertama mempunyai peran penting dalam pengembangan bahasa selanjutnya. Ellis 1989 menguraikan bahwa pada awal tahun 1960-an, kebanyakan kesulitan yang dihadapi pembelajaran B2 adalah pengaruh dari B1. Dalam pengaruh tersebut terdapat transfer positif dan negatif. Transfer positif berarti bahwa B1 mempunyai pengaruh terhadap B2. Sedangkan yang dimaksud dengan transfer negatif adalah jika B1 tidak berpengaruh terhadap B2. Hasil penelitian Dulay, Burns, dan Krashen 1982 meragukan transfer negatif. Bahasa kedua dan peranannya. Bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan anak setelah ia menguasai bahasa pertama. Di Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua, sedangkan bahasa kesatu diperoleh anak dari pengasuhannya atau dari ibunya. Hal ini biasa disebut dengan bahasa ibu. Khususnya di Jawa, bahasa pertama anak adalah bahasa Jawa atau bahasa daerah di mana anak berada. Peranan B2 di sini lebih difokuskan pada penguasaan bahasa anak usia dini dalam rangka pengembangan keterampilan berbahasa. Ini dapat disimpulkan bahwa teori pemerolehan bahasa anak dikembangkan sebagai sarana dalam pengembangan bahasa. Ada dua istilah dalam pemerolehan bahasa anak. Kedua istilah tersebut adalah bahasa pertama dan bahasa kedua. Untuk sampai pada permasalahan pemerolehan bahasa tersebut, ada sejumlah teori yang mendasari teori tentang pemerolehan bahasa tersebut adalah teori behavioral, naturalisional, proformasionis, perkembangan kognitif, teori psikososialistik dalam pemerolehan bahasa, baik bahasa 1 maupun bahasa 2. Faktor yang dapat menentukan keberhasilan anak dalam berbahasa. Akan tetapi, di antara keduanya memiliki perbedaan. Bahasa 1 dalam memperoleh tidak perlu dipelajari secara khusus karena sifatnya alamiah. Sedangkan pemerolehan bahasa 2 perlu ada pembelajaran secara khusus. Proses pembelajaran bahasa kedua ini berkaitan dengan masalah lingkup bahasa, faktor individual, dan hal intinya adalah bahasa pertama. Akan tetapi antara bahasa 1 dan bahasa 2 dan pengembangan juga bergantung pada faktor yang sifatnya bawaan, seperti kondisi fisik, organ bicara, dan perkembangan kognitif atau mental. Dengan demikian, guru dan calon guru anak usia dini hendaknya memiliki pemahaman tentang bahasa 1 dan bahasa 2 untuk pembelajaran di sekolah dalam rangka pengembangan bahasa anak. Bunyi bahasa ialah suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dinyatakan dalam Depdikbud 1995 halaman 20 bahwa oleh karena bunyi bahasa merupakan unsur pokok dalam bahasa, maka haruslah dipelajari tentang bunyi tersebut. Bunyi sebagai getaran udara dapat pula merupakan hasil yang dibuat oleh ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Alat ucap yang digambarkan berikut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu titik artikulator dan titik artikulasi. Titik artikulator adalah titik yang dapat digerakkan ke segala arah sehingga dapat menempati berbagai posisi. Titik artikulasi itu bagian tertentu dari alat ucap yang dituju atau yang disentuh oleh artikulator. Teknik pembelajaran pengucapan bunyi bahasa Indonesia. Agar anak menguasai bunyi bahasa, perlulah penanganan yang seksama. Hal itu disebabkan oleh adanya keunikan bahasa tersebut yang kadang-kadang membuat anak tertentu merasa kesulitan dalam mengucapkannya atau pelafalannya. Ini berarti masalah pelafalan haruslah ditangani secara berbeda antara anak yang memiliki kelainan dan anak yang normal. Anak yang sedang berada pada masa belajar bahasa kedua umumnya dapat mencapai kefasihan seperti penutur aslinya. Hal tersebut karena anak sedang berada pada masa kritis atau critical period. Namun sebaliknya, anak tidak mampu melafalkan dengan sempurna seperti penutur aslinya. Di sini dapat disimpulkan
Bunyi bahasa yang terlahir dalam bentuk pelafalan oleh anak di sekolah masih diabaikan oleh guru selama berlangsungnya pembelajaran. Guru bahkan tidak memberikan tindakan atau pengarahan yang profesional jika anak melakukan kesalahan dalam hal pelafalan. Hal ini terjadi karena guru tidak menganggap bahwa hal tersebut penting bagi anak. Guru dalam melakukan pengarahan tersebut masih dalam bentuk tradisional, yaitu dengan cara memaksa anak untuk mengucapkan kata atau kalimat yang benar. Guru sering menekankan pelafalan pada anak agar mereka dapat persis sesuai penuturan aslinya atau mengucapkan hafal yang sempurna. Padahal, masalah pembelajaran pelafalan dapat dilakukan dengan cara menggabungkan dengan proses kerja bahasa yang komunikatif dan menyenangkan anak. Masalah ini dapat dilakukan dengan cara memfokuskan pada masalah perkembangan bahasa anak yang efektif, jelas, dan komunikatif. Ruang lingkup pengembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengomunikasikan pikiran, perasaan, dan emosi saja. Namun, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencari informasi, mengungkapkan perasaan, membangkitkan semangat pada orang lain, membantu seorang untuk memperoleh harga diri, bahkan sebagai alat pemersatuan bangsa di dunia ini. Pengembangan bahasa anak adalah usaha atau kegiatan mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan lingkungannya melalui bahasa. Berikut diuraikan fungsi pengembangan bahasa anak taman kanak-kanak menurut Depdikbud 1963. A. Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. B. Sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak. C. Sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak. D. Sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Peranan pengasuh dalam pengembangan bahasa. Bahasa pengasuh memungkinkan anak dengan mudah mengerti bahasa dan kosakata baru. Anak bahkan mampu menyesuaikan dengan ucapan pengasuhannya. Hal tersebut disebabkan pengasuh juga mempunyai peran sebagai korektor tata bahasa anak secara pelan-pelan, sehingga dapat membantu memfokuskan dan memperoleh kemajuan bahasa selanjutnya. Ruang lingkup pengembangan bahasa. Belajar bahasa dalam mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis adalah sebuah proses yang panjang. Menguraikan beberapa karakteristik anak yang perlu diketahui guru, yaitu dalam mendengarkan, dalam berbicara, dalam membaca dan menulis, dan dalam membaca. Di sini dapat disimpulkan, bahasa merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan sehari-hari, khususnya untuk anak usia dini. Bahasa juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan pikiran dan perasaannya, sekaligus juga untuk mengembangkan keterampilan bahasanya, baik dalam hal menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Secara tidak langsung, anak belajar bahasa secara alamiah. Pada awalnya mereka mengembangkan sistem bunyi, struktur, dan pengembang kosakata. Ketiga hal tersebut adalah faktor yang menentukan kemampuan anak untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam kehidupan anak di sekolah, guru merupakan ujung tombak yang mampu memerangi segala hal yang menghambat perkembangan bahasa anak. Melalui bimbingan dari guru, inilah anak usia dini diharapkan memiliki kesanggupan menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain, memiliki perbendaharaan kata yang cukup luas, memiliki kesanggupan untuk menangkap pembicaraan orang lain, serta memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Teknik pengembangan bahasa aktif, produktif, dan reseptif anak usia dini di sekolah. Teknik pengembangan berbahasa anak usia dini adalah suatu cara khusus dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama-sama dengan anak di sekolah. Tetapi ada kalanya anak yang lebih banyak mendominasi sebagai kegiatan berbahasa. Misalnya dalam percakapan. Oleh karena itu, pemberian kesempatan berbahasa kepada anak dari guru sangat diharapkan. Pemberian kesempatan berbahasa ini merupakan salah satu teknik yang dipilih oleh guru selama proses pembelajaran. Menyimak dan berbicara serta membaca dan menulis merupakan 4 keterampilan berbahasa yang berbeda. Namun, dalam praktiknya, keempat hal tersebut merupakan kegiatan yang saling mengisi. Ada kalanya anak menyimak pembicaraan guru, temannya, suara, kaset, televisi atau radio. Namun, ada kalanya anak belajar menciptakan kembali dari materi yang disimaknya atau yang didengarkannya.
Teknik pengembang bahasa aktif dan pasif pada anak usia dini. Dalam Dikbud 1946 dan 1996 menyatakan bahwa pengembangan bahasa anak terutama kanak-kanak tidak mengalami perubahan, yaitu sama dengan pelaksanaan pengembangan berbahasa menurut kurikulum utama kanak-kanak 1976 yang disempurnakan. Secara jelas diuraikan bahwa pengembangan bahasa anak lebih ditujukan kepada hal berikut: A. Kesanggupan menyampaikan pikiran kepada orang lain. B. Mengembangkan pembendaraan kata. C. Menangkap pembicaraan orang lain. D. Keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, guru hendak memperhatikan metode teknik yang tepat. Beberapa teknik yang dimaksud adalah bercerita, permainan bahasa, sandiwara boneka, bercakap-cakap, tanya jawab, dramatisasi dan mengucapkan syair, dan bermain peran karya wisata. Pengembangan bahasa dan menulis tidak terpisah dengan bahasa lisan. Membaca dan menulis adalah dua keterampilan berbahasa yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena ketika anak belajar membaca sekaligus ia juga belajar menulis atau sebaliknya. Dengan demikian, ketika anak diminta menulis, secara otomatis dia juga membaca dan sebaliknya. Ketika dia membaca, anak juga merangkai huruf-huruf tersebut ke dalam urutan yang berarti. Ini dapat disimpulkan, pengembangan bahasa aktif adalah salah satu bentuk kegiatan berbahasa yang lebih menekankan pada unsur berbicara dan menulis. Sedangkan bahasa pasif artinya penutur cukup pasif saja, yaitu mendengarkan atau membaca. Dalam kegiatan pembelajaran, hal ini dapat dilakukan antara guru dan anak berdasarkan program yang telah disusunnya. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dikenal dengan 4 keterampilan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Teknik pengembangan bahasa ekspresif dan produktif anak usia dini di sekolah. Teknik pengembangan berbahasa anak usia dini adalah suatu cara khusus dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama-sama dengan anak di sekolah. Dalam pengertian ini, aktivitas dan kreativitas guru dan anak tidak selalu didominasi oleh guru saja. Akan tetapi, ada kalanya anak yang lebih banyak mendominasi sebuah kegiatan berbahasa, misalnya dalam percakapan. Pada dasarnya, pengembang bahasa anak lebih ditunjukkan kepada hal berikut, yaitu 1. Kesanggupan menyampaikan pikiran kepada orang lain. 2. Mengembangkan pembendaharaan kata. 3. Menangkap pembicaraan orang lain. 4. Keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Beberapa tujuan pengembangan keterampilan bahasa tersebut tentulah menjadi program utama bahasa dan literasi yang berhubungan dengan bahasa ekspresif atau produktif dan reseptif, baik ucapan maupun tulis. Mengenal membaca dan menulis pada anak usia dini. Pengembangan membaca dan menulis tidak dipisahkan dengan bahasa lisan. Membaca dan menulis adalah dua keterampilan berbahasa yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut terjadi karena ketika anak belajar membaca sekaligus, ia juga belajar menulis atau sebaliknya. Dengan demikian, ketika anak diminta menulis, secara otomatis ia juga membaca dan sebaliknya.